Guys, kali ini kita akan bahas soal kedunguan dari Aristo. Nggak kelihatan. Itu Injil apa, Pak? Ya ini Injil, Al-Quran ini Injil. The real kedunguan is Aristo. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini kita akan membahas seorang mualaf. Ya, dia adalah Aristo yang giat sekali untuk pergi kemana-mana, debat sana debat sini, bermodalkan nekat tanpa pengetahuan yang pas. Dan kali ini kita akan membahasnya, terutama ada kelucuan dalam debat ini mengenai pemahaman yang sangat mendasar sebenarnya tentang doktrin Alkitab. Tapi ya gitu, ternyata ketahuan bahwa dia nggak ngerti apa-apa soal Alkitab guys. Mari kita langsung aja nonton videonya. Artinya Rasulullah itu benar nggak sih kalau saya tertulis di kitab Injil dan kitab Taurat bahwa saya ini sebagai Rasul yang diutus Allah, di sana benar tertulis apa enggak? Nah ini kalau Rasulullah ragu, tanyakanlah kepada ahli Injil dan ahli kitab bahwa kamu tertulis di sana, dan mereka tidak ragu. Oke, sampai di sini kita harus ambil satu poin ya, dimana poin pentingnya adalah benar apa enggak nabinya Aristo ini tertulis di dalam kitab Injil. Itu poinnya ya. Dan kemudian bagaimana orang ini dengan yakin mengatakan bahwa nabinya itu namanya tertulis di dalam Injil. Dan kemudian kalau kita lanjutkan perkataan-perkataannya, nanti terjadi ketidakkonsistenan di dalam statement baik orang ini, yang ini bukan Aristo, dan juga apa yang disampaikan sama Aristo nanti. Akan ada ketidakkonsistenan. Mari kita dengar ya. Cuman setelah kamu diutus, sudah lahir, baru mereka simpang siur. Injil Itu yang mana, Pak? pahaman saya. Bagaimana? Injil yang mana? Ya Injil yang diturunkan kepada Isa, bukan Injil-Injil yang terjemah itu. Ya, Sedangkan Injilnya mana? Sedangkan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu, setahu saya tidak tertulis. Nah, loh, tadi dibilangnya disuruh cari nama Muhammad di Injil. Sekarang nggak tertulis. Gimana maksudnya, Pak? Coba bisa Injil yang diterangkan. mana? Injil Ya, yang Injil mana? Ya, sampai di sini sudah nangkep kan? Yang mana sebelum Bapak ini bilang bahwa nabinya itu tertulis dalam kitab Injil. Makanya disuruh nabinya itu untuk cari dan tanya kepada ahli kitab yang mengetahui bahwa ada namanya dalam kitab Injil. Itulah kenapa banyak teman-temannya Aristo itu cari nubuatan-nubuatan nabinya dalam Alkitab. Contohnya Ustadz kayak nama, cari Diri Kidung Agung, Nandar cari kitab Wahyu, Abdul Somad cari di Ulangan, dan itu aja kan. Bahkan yang lebih ekstrim nih Nandar nih pernah cari di kitab Alkitab Perjanjian Baru, dan di situ ada batu karang, katanya itu nabinya juga. Nah, tapi ketidakkonsistenannya itu di bagian ini nih teman-teman. Rasulullah itu benar nggak sih kalau saya tertulis di kitab Injil dan kitab Taurat bahwa saya ini, sedangkan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu, setahu saya tidak tertulis. Iya, dia mengatakan tertulis di dalam kitab yang mana Injil yang benar. Dan dia mengatakan bahwa Alkitab yang dipegang orang Kristen itu bukanlah yang benar, karena itu sebenarnya adalah terjemahan dan lain-lain. Tapi di sini ketika dikejar, terus Injil yang mana menurutmu? Injil yang mana? Dan dia mengakui bahwa Injil yang diturunkan ke Nabi Isa itu tidak tertulis. Lah, tadi suruh cari ke kitab yang tertulis. Sekarang ternyata Injilnya nggak tertulis. Ini yang saya bilang dungu nih. Ini nggak cuma dungu, ini absurd. Bener-bener nggak nyambung gitu loh. Dan ini pun malah statement ini akhirnya ditentang sendiri sama Aristo. Bahwa Aristo mengatakan bahwa Injil yang benar itu tertulis. Kita akan denger ya. Iya. Sebentar dulu. Memang Bible Injil. Kalau menurut kalian bukan Injil, apa? Kan saya tanya, Injil yang mana, Pak? Yang menuliskan bahwa Nabi Muhammad ada di kitab Injil dan di kitab Taurat. Iya, saya yang jawab. Saya yang jawab. Injil yang diturunkan
Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan yang ditulis oleh LAI. Ya, Injil Nabi Isa mana Pak gitu, Mas Bang Aristo, yang mana gitu ya kan? Kan Kalau bisa kita baca ya kan? Oh, ya, ini ada Nabi Muhammad di Injil oke, Nabi oke, Isa. saya jawab. Oh, Saya ada suka itu ya. pertanyaanmu. Saya yang jawab. Kalau yang begini-gini itu urusan saya. Ini Injil. Oh iya. Cakep. Ini Injil. Nggak kelihatan. Itu Injil apa Pak? Ya ini Injil, Al-Quran ini Injil. Yang sebelumnya kan dibilang kan bahwa Injil yang diturunkan ke Nabi Isa nggak tertulis. Sekarang Aristo justru mengatakan bahwa ternyata Al-Quran dia itu adalah Injil yang tertulis, bukan yang ditulis LAI. Nah, statement ini nih unik nih. Injil yang kita pegang memang itu terjemahan dari LAI, tetapi bukan berarti yang menulis LAI. LAI hanya menerjemahkan dari versi yang sebelumnya, yang artinya dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Dan itu adalah terjemahan. Itu bukan Injil yang ditulis, berbeda sama sekali dengan Injil yang asli yang ada dalam manuskrip. Dan ini pun pada akhirnya Aristo dengan konyolnya dia mengakui bahwa yang statement dari Bapak yang sebelumnya juga keliru. Dia mengatakan bahwa Injil yang benar adalah Al-Quran atau kitabnya dia. Saya baru tahu bahwa Al-Quran itu ternyata Injil gitu loh. Bisa dapat Injil dari mana itu Al-Quran itu? Saya nggak tahu juga, ini Aristo yang bilang ya. Tapi sepertinya Aristo ini belum paham yang dimaksud dengan Injil. Cobalah saya tanya, definisi dari Injil apa sih Aristo? Pasti Aristo bilang Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Itu kan definisinya kan. Kalau menurut Aristo kan. Saya akan jelaskan arti dari Injil sendiri. Bahkan sebenarnya teman-teman akan kaget kalau tahu kata Injil itu bahasa mana gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan ini ya. Istilah Injil berasal dari bahasa Arab guys, yang diturunkan dari bahasa Yunani. Jadi sebenarnya bahasa utama dari Injil sebenarnya Yunani. Nah, sebenarnya Arab itu hanya menyerap bahasa asing, yaitu bahasa Yunani yang akhirnya dijadikan Arab. Yang artinya apa? Evangelion, yang berarti kabar baik atau berita kesukaan yang merujuk pada 1 Petrus 1:25. Injil dalam bahasa Inggris disebut Gospel, dari bahasa Inggris kuno Godspell, yang berarti kabar baik, yang merupakan terjemahan kata per kata dari bahasa Yunani baik, angelion, kabar. Nah, ini untuk teman-teman yang alergi bahasa Yunani. Oh, PB itu bukan ditulis dari bahasa Yunani, yang benar adalah bahasa Ibrani. Padahal bahasa Yunani itu adalah evangelion, diserap jadi bahasa Arab Injil. Berarti kitab Anda tercemar dengan bahasa Yunani kalau kayak gitu kan. Nah, sekarang kita tahu bahwa Injil artinya adalah kabar baik. Nah, sekarang kabar baik tentang apa sebenarnya Injil ini? Seperti dalam Matius 4 ayat 23, inilah kata Injil, Evangelion. Kita lihat di situ. Roma 1 ayat 1, dari Paulus, hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Artinya kabar baik dari Allah. 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Injil ini, kabar baik ini sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya itu oleh para nabi bahwa Injil ini akan datang. Di ayat yang ketiga tentang anaknya yang menurut daging peranakkan dari keturunan Daud. Jadi ini loh Injil. Injil itu telah dijanjikannya, yaitu Allah menjanjikan, yaitu tentang apa? Injil adalah tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus Kristus yang mati bangkit menebus dosa kita semuanya. Inilah Injil.
Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Sudah paham sampai sini bahwa Injil sebenarnya adalah tentang Yesus Kristus. Itulah kenapa Injil yang benar adalah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mana Injil ini menulis tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Jadi bukan Injil itu kitab dititipin ini ya, Isa ini kutitipin kitab ini. Jadi kitab yang diberikan kepada Isa namanya adalah Injil. Bukan begitu. Injil itu justru kitab yang menulis tentang Yesus Kristus. Yang nulis siapa? Para murid Yesus. Mereka sebagai saksi mata yang melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Paham ya guys ya? Terakhir, mengenai Injil dalam Markus 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Semuanya definisinya mengarah kepada Yesus itu. Yang namanya Injil ya tentang Yesus Kristus. Yang mana dia mati, bangkit, naik ke surga, menebus dosa kita. Itulah Injil. Nah tapi kalau Aristo bilang bahwa Injil itu adalah kitabnya, nah kabar baik apa yang ada dalam kitabnya? Apakah Yesus dia mati bangkit menebus dosa kita dalam kitabnya? Enggak kan? Nah terus kenapa dengan pedenya dia bisa mengatakan Injil tuh ini? Dia bilang Bible emangnya Injil? Ya kalau Bible, Alkitab itu ya isinya nggak cuman Injil. Isinya adalah Taurat, isinya adalah Mazmur, isinya adalah tulisan-tulisan nabi, nubuatan, isinya adalah Injil, kisah para rasul dan lain-lain. Al-Quran sama Injil beda Pak. Kalau Injil kan diturunkan Itu untuk Nabi menurut Isa. Anda. Al-Quran diturunkan Di kitab menurut kami. Al-Quran Pak. Di Enggak, Pak. kitab Menurut kami Al-Quran, ini, menurut Al-Quran Saya Allah jelaskan dulu. menurunkan. Oh ya, oke. kitab suci Al-Quran ini adalah kumpulan satu, Taurat, Zabur, Injil, kemudian dilengkapi dengan Al-Quran. Ini Injil. Nah sekarang kalau Aristo mengatakan bahwa kitabnya itu adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Tunjukkan yang mana yang Zabur, tunjukkan mana yang Taurat, dan tunjukkan mana yang Injil. Nggak usah jauh-jauh lah. 10 hukum Taurat tertulis di kitabmu nggak? Saya mau lihat di mana bagian 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan secara langsung kepada Musa. Ada nggak 10 hukum Taurat kitabmu? Ya saya yakin nggak akan ada boy. Karena ya memang kalau diklaim itu adalah Taurat, ya itu hanya sekedar klaim. Tidak bisa dibuktikan secara sejarah. Makanya sejarah itu penting. Bible itu bukan Injil. Jadi kalau cari nama Muhammad di Bible nggak ketemu. Kepental. Jaringan beliau. Jadi saya mau tegaskan, bisa di mute dulu izin Pak Ryan, soalnya feedback. Jadi saya mau tegaskan, sampai botak kepala sariawan, ya, walaupun ada nama Muhammad di dalam Bible, mereka akan tetap ngotot bukan Muhammad. Ya. Kalau mau cari nama Muhammad itu jangan di Bible tapi di Injil. Ini Injil. Ini Injil. Ini bukan Injil. Ini Bible. Dia bilang bahwa Injil yang benar tuh ya kitabnya. Iya itu Al-Quran gitu. Itu bukan Injil. Kalau dibilang Injil, Al-Quran adalah Injil, ya Anda sendiri akan ribut sama teman-teman Anda sendiri gitu loh. Terus ngapain juga ustadz-ustadz cari nama nabimu di kitab kami kan gitu. Ya sebenarnya sesimpel itu. Dan bahkan perintah di dalam kitabnya Aristo ini sendiri kan menyuruh untuk tanya kepada kitab yang sebelumnya. Saya tanya udah, kalau memang Al-Quran itu adalah Injil, kenapa Al-Quran menyuruh untuk tanya kepada ahli kitab yang sebelumnya? Iya nggak? Logikanya kan gitu aja tuh. Kita lihat ya. Dalam surat Ali Imran ayat 3 dikatakan, dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Dikatakan membenarkan kitab yang sebelumnya, yang diturunkan Taurat dan Injil. Nah itu sebelumnya diturunkan. Ngerti nggak? Kalau Al-Quranmu itu kan diturunkan pas
di Gua Hira kepada nabimu kan? Kalau ceritanya kan gitu. Dan itu untuk membenarkan kitab sebelumnya diturunkan. Nah, diturunkan di mana? Kalau menurutmu bahwa sebelumnya itu bukanlah di Israel, nah itu dibilang sebelumnya loh. Suruh tanya ke kitab yang sebelumnya. Sekarang posisi kalau memang Alkitab kami salah. Sekarang posisi kitab sebelumnya yang disampaikan, yang dinotis nih sama kitabmu itu di mana posisinya? Yang mana? Yang mana? Nah, itu kan harus dipikirkan gitu. Berarti yang mana? Kalau statementnya Aristo tadi mengatakan bahwa yang sebelumnya itu keliru. Tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia mengatakan ini. Dia menurunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran yang tidak ada unsur keraguan padanya sedikit pun. Membenarkan kitab-kitab dan rasul-rasul sebelumnya. Dan dia menurunkan Taurat kepada Musa alaihissalam dan juga Injil kepada Isa alaihissalam sebelum diturunkan Al-Quran. Nah, dikatakan situ Pak, sebelum diturunkan Al-Quran ternyata sudah ada Injil dan Taurat. Kalau memang Aristo ngomong bahwa Taurat Al-Quran itu adalah Injil dan Taurat, berarti dia menentang sendiri tafsiran dari Kementerian Agama Saudi Arabia ini gitu. Dan kalau enggak gitu ya berarti tunjukin yang mana. Kalau Anda mengatakan Alkitabnya orang Kristen salah, tunjukin yang benar yang mana. Itu loh sebenarnya. Tapi kan nggak bisa mau tunjukin yang benar yang mana kan. Karena memang Alkitab kami itulah yang benar. Sesimpel itu sebenarnya loh. Ya, Tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humad, Imam Masjidil Haram. Ayat 3-4 dikatakan, dia menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabi dengan benar dalam menyampaikan berita dan adil dalam menetapkan hukum, serta sesuai dengan kitab-kitab suci sebelumnya, sehingga tidak ada pertentangan di antara kitab-kitab suci tersebut. Dia telah menurunkan Taurat pada Musa dan Injil pada Isa alaihissalam sebelum menurunkan Al-Quran kepadamu. Sebelum menurunkan Quran sudah menurunkan itu, dan katanya tidak bertentangan sama sekali dengan kitab sebelumnya. Ya, memang terjadi persoalan. Ternyata isi dalam kitabnya Aristo berbeda dengan Alkitabnya orang Kristen sekarang. Itulah alasannya kenapa dia bilang kitab orang Kristen itu salah. Sekali lagi saya minta bukti. Yang mana yang dinotis dalam tafsiran ini, kitab sebelumnya itu yang mana? Saya mau lihat isinya apa. Nah, dari sini kita melihatkan bagaimana yang disampaikan oleh Aristo sendiri sebenarnya bertentangan dengan kitabnya, bertentangan dengan bapak yang pertama tadi. Dan juga bapak tadi juga menentang dirinya sendiri. Bagaimana dia bilang katanya tertulis dalam kitab sebelumnya, ternyata yang selanjutnya dia bilang katanya kitabnya nggak ditulis. Nah, inkonsistensi, pertentangan ini, inilah yang sebenarnya menjadi PR besar bagi Aristo. Supaya dia boleh lebih baik lagi kalau berargumentasi. Dan teman-teman yang mau bantu silahkan. Saya menunggu jawaban dari video saya. Tapi no baper. Jangan baper dengan argumentasi saya. Jawablah dengan argumentasi. Saya sangat senang karena itu berarti Anda secara baik menyimak argumentasi saya yang menyertakan bukti. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.